Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam harmoni. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini akan menyajikan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi. Adapun topik 2 ini kami menganalisis podcast yang dapat diakses melalui aplikasi Spotify. Nah, sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang ada di kelompok 1. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Noyan Anggis Wahyuni, saya sendiri. Kemudian ada Krisnasari Asih, Rahmawati, Aulia Patra Nirmala, dan Niputul Agustini. Nah, ini merupakan hasil analisis kami mengenai aplikasi Spotify. Dalam hal ini yaitu fitur podcast, di mana hasil yang kami analisis yang pertama yaitu terdapat teknologi yang digunakan untuk podcast. Kemudian menggunakan berbagai jenis multimedia, memiliki kekuatan, kelemahan, kemudian ada peluang, integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan di Indonesia, dan yang terakhir itu tentunya ada ancaman atau tantangan yang muncul jika dilakukan interaksi teknologi multimedia dalam pembelajaran di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu dilanjutkan dengan pengertian dari podcast yang akan dijelaskan oleh Aulia Patra Nirmala. Pada Aulia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari podcast. Teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audio berupa podcast yang memanfaatkan platform Spotify. Podcast atau siniar adalah rekaman suara yang diunggah ke media sosial agar dapat didengarkan oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Nah, melihat dari pengertian tersebut, podcast dinilai sebagai salah satu media yang tepat untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran karena kelebihannya yang praktis. Lestari dan Fatona menyebutkan beberapa jenis podcast, di antaranya yaitu interview podcast yang menyajikan wawancara antara pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kedua ada solo podcast yang menyajikan wawancara sendiri atau menjelaskan materi tanpa melibatkan wawancara dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu multi-host podcast, melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk menyajikan diskusi dengan pendapat yang berbeda-beda. Podcast sangat cocok untuk melatih kemampuan menyimak peserta didik. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Aulia, untuk materi selanjutnya yaitu analisis SWOT yang akan analisis yang pertama yaitu keunggulan. Ada rekan yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan yang kedua, yakni keunggulan dari pembelajaran menggunakan media podcast tersebut. Adapun penggunaan media podcast sebagai media pembelajaran tentu saja menjadi salah satu inovasi terkini yang cukup banyak digunakan oleh orang-orang zaman sekarang. Adapun beberapa keunggulan dari penggunaan media podcast ini dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama, media podcast ini adalah media yang cukup fleksibel. Artinya dapat diakses tanpa batas waktu dan tempat kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, penyajian materi dalam video podcast yang kami analisis tentunya memiliki penyajian materi yang cukup menarik dan interaktif karena disajikan oleh lebih dari satu orang. Yang ketiga, penyajian materi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, dan jelas.
Yang keempat, membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan dan meningkatkan fokus mereka terhadap sesuatu. Yang kelima, dapat melatih motorik siswa karena ketika proses mendengarkan dilakukan secara otomatis, diri siswa ini akan menyeleksi informasi dan memfokuskan pada satu hal. Dan yang terakhir, menambah tingkat pemahaman dan meningkatkan kemampuan berimajinasi para pendengarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rahmat. Saya lanjutkan ke analisis yang kedua, yaitu kelemahan dari podcast pada Spotify. Untuk rekan yang bertugas, Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator. Izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis kelemahan dalam analisis SWOT. Jadi pada tahap yang kedua ini dilakukan untuk mengenali faktor-faktor dan juga sumber daya internal yang menjadi penghambat suatu keberhasilan. Nah, jadi adapun analisis terhadap kelemahan-kelemahan penggunaan media yang berbasis podcast dapat saya jabarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada kurangnya mempertimbangkan gaya belajar peserta didik yang beragam. Nah, dari analisis podcast yang kami lakukan, di sini cenderung menggunakan media audio, jadi hanya berfokus pada indera pendengaran saja. Sedangkan peserta didik cenderung belajar, ada yang menggunakan visual, ada pula yang lebih baik dengan mendapatkan pengalaman langsung. Nah, daripada itu, kemungkinan mengakibatkan peserta didik memiliki gaya belajar yang lainnya, jadi kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Nah, yang kedua, adanya interaksi langsung yang dengan peserta didik yang terbatas. Jadi pada pembelajaran berbasis podcast ini, interaksi langsung menjadi terbatas karena hanya dapat mengandalkan indera pendengaran saja. Interaksi langsung antara guru dan siswa juga memiliki peran penting dalam pendalaman materi secara untuk mendorong adanya diskusi. Peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang kompleks dan juga tidak mendapatkan penjelasan tambahan dari gurunya. Yang ketiga, adanya kemungkinan terjadinya kendala teknis yang dihadapi peserta didik ketika mengakses podcast. Jadi dalam hal ini tentunya semua peserta didik memiliki akses internet yang belum tentu stabil dan belum tentu memadai, terutama di daerah terpencil yang belum terjamah internet. Apabila peserta didik tidak dapat mengakses materi, potensi yang dimilikinya tentunya akan terhambat untuk berkembang. Selanjutnya, yang keempat, kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Podcast umumnya ini bersifat pasif, jadi peserta didik lebih banyak mendengarkan tanpa perlu berpartisipasi, terutama dalam podcast yang kami analisis, yaitu menggunakan media Spotify. Ini mengakibatkan peserta didik sulit untuk memahami materi, kemudian tidak adanya diskusi, serta sulit mengimplementasikan kegiatan kolaboratif. Kemudian yang kelima, pembuatan podcast ini membutuhkan waktu, daya dan tenaga yang tidak sedikit. Jadi penggunaan media podcast ini harus disampaikan secara teratur dan juga mengandung konten yang mudah dipahami. Selain itu, pembuatan podcast juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bergantung pada kesulitan podcast yang akan dibuat. Kemudian juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena untuk memenuhi keperluan peralatan dan juga sumber daya yang memadai untuk menghasilkan podcast yang berkualitas. Misalnya untuk penyediaan mikrofon, perangkat lunak penyuntingan audio, dan lain sebagainya. Baik, sekian materi mengenai kelemahan dari podcast Spotify. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kak Trisna, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai bank dari podcast. Baik, peluang podcast pada aplikasi Spotify ini ada 5 peluang yang kami dapatkan dari hasil diskusi. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih fleksibel.
karena podcast ini merupakan suatu media yang diakses di mana saja. Jadi peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar tanpa ada batasan waktu. Jadi peserta didik bisa melaksanakan pembelajarannya di rumah, di luar rumah atau tak tertentu. Kedua yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, podcast ini dapat meningkatkan motivasi belajar karena eh, didesain dengan berbagai ilmu. Maksudnya di sini peserta didik bisa memilih podcast yang sesuai dengan ilmu atau materi yang disukai atau materi yang menjadi minatnya, seperti seni, sains, bahasa asing dan bisnis. Nah, ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan minatnya. Yang ketiga yaitu podcast membuat pelajaran menjadi lebih. Nah, penggunaan podcast dalam pendidikan ini sangat efektif untuk melibatkan peserta didik khususnya dalam keterampilan mendengarkan. Alasan juga kenapa pelajaran lebih hidup pada menggunakan podcast maksud saya, yaitu karena podcast desain dengan menggunakan narasi yang sangat menarik sehingga eh, gaya bicara yang menarik dan menarik peserta untuk mendengarkan lebih lama atau tidak bosan mendengarkan pemaparan materi yang disajikan. Kemudian yang keempat yaitu siswa dapat belajar secara mandiri dan dapat memilih sesuai dengan tingkat pemahaman mereka dan kecepatan belajar mereka. Nah, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa podcast ini bersifat fleksibel karena dapat diakses, jadi peserta didik dapat belajar mandiri. Kemudian jika peserta didik belum memahami materi yang disampaikan pada podcast, peserta didik dapat mengulangi lagi materi tersebut sehingga peserta didik dapat menyesuaikan dengan kemampuannya sendiri. Yang terakhir yaitu podcast juga memungkinkan peserta didik untuk menambah wawasannya lebih mendalam tentang topik tertentu. Karena penyajian podcast ini ada banyak sekali, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada podcast bertemakan sains, kemudian sejarah, bahasa asing, bisnis, bahkan isu-isu sosial juga disampaikan pada podcast ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa podcast didesain dengan narasi yang sangat menarik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait peluang dari podcast pada aplikasi Spotify. Untuk presentasinya akan disampaikan oleh Saudari Lia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selain adanya kelebihan, kelemahan, dan juga peluang, podcast di Spotify juga terdapat ancaman, terutama dalam menjelaskan sesuatu yang kompleks, seperti contohnya yaitu seperti yang video yang podcast yang kami analisis, yaitu terkait konsep dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ancaman yang pertama yaitu Spotify adalah platform yang juga penuh dengan konten hiburan seperti musik dan podcast juga tidak hanya berhubungan dengan pembelajaran, akan tetapi juga ada hiburan yang lainnya. Jadi, siswa yang mendengarkan podcast untuk belajar bisa saja dengan mudah tergoda untuk mengalihkan perhatian mereka ke konten hiburan. Ini dapat mengganggu fokus belajar dan mengurangi efektivitas pembelajaran berbasis podcast. Namun, terdapat juga alternatif solusinya, yaitu guru bisa mendorong pendekatan berbasis proyek, di mana siswa harus meringkas atau membuat catatan dari podcast yang mereka dengar untuk menjaga keterlibatan mereka. Kemudian, yang ancaman yang kedua, yaitu podcast adalah bentuk media
yang cenderung satu arah, di mana siswa hanya mendengar informasi tanpa adanya interaksi langsung dengan guru ataupun teman sebaya. Kurangnya dialog dan diskusi bisa membuat materi menjadi kurang dipahami secara mendalam, terutama dalam topik-topik yang lebih kompleks, seperti yang saya bilang tadi, yaitu terkait ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun alternatif solusinya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu podcast bisa dikombinasikan dengan forum diskusi online atau kelas tatap muka, atau bisa kita sebut hybrid, di mana guru dapat memberikan podcast sebagai materi prasyarat yang didengar sebelum kelas, lalu memfasilitasi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman dan menjawab pertanyaan yang muncul. Kemudian, ancaman yang terakhir yaitu Spotify adalah platform terbuka di mana siapa saja bisa mengunggah podcast. Hal ini menimbulkan risiko bahwa informasi yang disampaikan dalam podcast tidak selalu terakurasi atau akurat, di mana siswa bisa saja mengakses materi yang mungkin tidak sesuai dengan standar akademik atau bahkan mengandung misinformasi. Namun, bisa namun, ada solusi terkait hal tersebut, yaitu sebagai langkah preventif, guru harus menyaring atau mengakurasi podcast yang akan digunakan untuk media pembelajaran. Sebaiknya menggunakan konten dari sumber yang kredibel atau sudah terverifikasi atau dapat dipercaya. Guru juga bisa memberikan daftar podcast yang direkomendasikan kepada siswa dan mendampingi mereka untuk mengevaluasi informasi yang mereka terima melalui podcast. Baik, itu adalah beberapa ancaman terkait penggunaan podcast di Spotify. Untuk waktu dan kesempatan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Baik, ini merupakan beberapa pustaka dari rujukan terkait analisis tentang podcast. Selanjutnya, sebelum presentasi ini diakhiri, saya akan memberikan kesimpulan terkait diskusi kami. Yang pertama, podcast itu merupakan rekaman suara yang diunggah melalui platform Spotify, di mana semua orang dapat akses rekaman suara tersebut. Nah, menggunakan Spotify, maksud saya di podcast, digunakan sebagai salah satu media belajar, tentunya memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, kemudian juga terdapat ancaman. Nah, kekuatannya di mana peserta didik dapat belajar dari wajah, sedangkan kelemahannya, ancamannya yaitu terdapat kendala seperti kurangnya informasi yang akurat. Nah, baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat informasi yang kurang berkaitan dengan podcast melalui platform Spotify. Nah, akhir kata kami tutup dengan salam. Om Santi Santi Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam harmoni.